Perkenalkan, nama saya Rizal Fadli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan ciri-ciri dari bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial merupakan suatu bentuk lahan yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh adanya akumulasi material-material seperti es, salju, dan gletser di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Ciri-ciri dari bentuk lahan glasial ini adalah mempunyai alur-alur yang relatif sejajar di atas permukaan batuan yang terbentuk dari adanya proses torehan gletser dan mempunyai es, salju, dan gletser sebagai agen pembentuk dari bentuk agen dari pembentuk bentang alam ini. Gletser adalah sebuah massa es tebal yang terbentuk selama ratusan hingga ribuan tahun. Pembentukan gletser ini terjadi di daratan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi, pemadatan, dan rekristalisasi salju. Apabila kita lihat, gletser tampaknya tidak bergerak. Namun, gletser itu bergerak tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Sama halnya dengan angin, air, dan gelombang, gletser merupakan sebuah agen erosi yang menumpuk, membawa atau mengangkut dan mengendapkan sedimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvena Denti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari gletser. Jadi, gletser pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu tidak dibatasi oleh topografi dan yang selanjutnya itu dibatasi oleh topografi. Gletser yang tidak dibatasi oleh topografi yaitu yang pertama adalah lapisan es dan penutup es. Di situ lapisan es dan penutup es pada dasarnya sama, satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Penutup es biasanya dianggap kurang dari 50.000 km dan lapisan es lebih dari 50.000 km. Mereka termasuk es kubah yang merupakan massa es seperti es dan gletser outlet yang merupakan gletser yang memancar dari kubah es dan biasanya tergeletak dalam depresi topografi yang signifikan. Lalu selanjutnya yang kedua ada rak es. Jadi rak es adalah tutup es yang mengambang atau bagian dari lapisan es yang menempel pada gletser terestrial. Rak es paling tebal berada pada daratan dan menjadi tipis ke arah laut. Rak es ini ditopang oleh es dari lapisan es yang berdekatan dan dipelihara oleh salju dan pembekuan air laut ke tempat rak es. Dan yang selanjutnya adalah gletser yang dibatasi oleh topografi. Itu ada beberapa jenis gletser yang dibatasi oleh topografi, yaitu termasuk bidang es, gletser ceruk, gletser sirkuit, gletser lembah, dan gletser kecil lainnya. Yang pertama itu yang ada dalam gletser yang dibatasi oleh topografi itu yang pertama ada bidang es. Bidang es kira-kira merupakan area level es di mana topografi yang mendasari mengontrol aliran. Gletser gunung terbentuk di daerah pegunungan tinggi, sering mengalir keluar dari bidang es yang mencakup beberapa puncak gunung atau barisan pegunungan. Gletser yang menggantung atau celema es melekat hingga sisi terjal gunung. Mereka umumnya ditemukan pada pegunungan Alpen, di mana sering memicu longsoran salju karena hubungannya dengan lereng yang curam. Lalu yang selanjutnya adalah gletser ceruk. Gletser ceruk adalah gletser yang sangat kecil, menempati parit dan lubang di lereng yang menghadap ke utara atau di belahan bumi utara, dan tampak seperti ladang salju besar. Gletser ini dapat berkembang menjadi gletser sirkuit pada kondisi yang menguntungkan. Lalu yang selanjutnya adalah gletser sirkuit. Gletser sirkuit atau kori berukuran kecil, massa es menempati lubang batu berbentuk kursi di pegunungan. Lalu yang selanjutnya adalah gletser lembah atau alpin.
Gletser lembah secara harfiah adalah ribuan gletser yang relatif kecil ada di daerah pegunungan yang tinggi, biasanya mengikuti lembah yang awalnya ditempati oleh stream, berbeda dengan sungai yang sebelumnya mengalir di lembah-lembah ini. Gletser maju, gletser maju lambat mungkin hanya beberapa sentimeter per harinya, karena lokasi massa es yang bergerak disebut gletser lembah atau gletser alpin. Gletser ini pada umumnya dimulai sebagai gletser sirkuit atau lapisan es. Dan yang terakhir adalah gletser tidewater. Gletser tidewater adalah gletser lembah yang mengalir ke arah laut, di mana gletser ini menghasilkan banyak gunung es kecil yang mungkin menimbulkan bahaya untuk pengiriman. Ya, jadi yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai proses terbentuknya bentuk lahan glasial. Yang pertama ada syarat terbentuknya gletser, yaitu terjadinya gletser ditentukan tidak hanya oleh iklim, tetapi juga oleh topografi, karena harus ada permukaan yang cocok di mana es dapat menumpuk. Selain itu, gletser hanya dapat terbentuk di mana salju bertahan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya gletser, yaitu radiasi matahari sejauh ini merupakan perhitungan paling signifikan untuk distribusi global gletser. Lalu ada lintang, ketinggian, benua, semuanya memberikan kontrol tidak langsung atas distribusi gletser melalui pengaruhnya terhadap curah hujan dan suhu. Pengaruh benua dan presipitasi adalah faktor yang sangat penting dalam pengembangan lapisan es. Selain itu, topografi juga mempengaruhi bentuk keseluruhan gletser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Handayani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bentuk lahan glasial. Es, salju, dan gletser merupakan bentuk padat dari air, di mana masing-masing bentuk tersebut adalah agen geomorfik yang kuat. Selanjutnya yaitu proses yang berkaitan dengan pembentukan gletser. Yang pertama yaitu keseimbangan massa gletser. Keseimbangan massa gletser adalah akun input atau output air yang terjadi di gletser selama kurun waktu tertentu, yaitu biasanya dalam kurun waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Tahun keseimbangan gletser adalah waktu antara dua permukaan musim panas yang terjadi secara berturut-turut, di mana permukaan musim panas adalah tanggal ketika massa gletser paling rendah. Istilah keseimbangan massa ini bervariasi, dapat ditentukan berdasarkan waktu dan dapat pula ditentukan berdasarkan musiman. Musim dingin terjadi apabila laju penambahan es atau akumulasi melebihi laju kehilangan es atau ablasi. Sedangkan untuk masa atau musim panas, kebalikan dari musim dingin, yaitu ketika laju ablasi melebihi dari laju akumulasi. Yang kedua yaitu gletser berbahan dasar dingin dan hangat. Gletser ini biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hangat atau sedang dan dingin atau kutub, sesuai dengan suhu es yang dimiliki oleh gletser tersebut. Gletser hangat memiliki es pada titik lelah kecuali di dekat permukaan, di mana pendinginan terjadi pada musim dingin. Sedangkan untuk gletser dingin atau gletser kutub, sebagian besar es di bawah titik leleh tekanan. Yang pertama adalah aliran es. Es dalam gletser mengalir karena gravitasi menyebabkannya berubah bentuk. Kemiringan gletser dari asalnya sampai ke ujungnya membentuk potensi gravitasi. Terdapat 3 mekanisme yang menyebabkan es mengalir, yang semuanya merupakan respon terhadap tegangan geser. Pertama, deformasi internal. Krep yang terjadi karena bidang individu atom hidrogen itu meluncur pada permukaan basal mereka. Selain itu, kristal bergerak relatif satu sama lain karena rekristalisasi, pertumbuhan kristal, dan migrasi batas kristal. Yang kedua, pergeseran basal. Dalam gletser es hangat, pergeseran biasa terjadi dan dibantu oleh aliran gletser karena gravitasi menghasilkan tegangan tekan di dalam es.
Tegangan tekan tergantung pada berat es di atasnya dan memiliki dua komponen, yaitu tekanan hidrostatik dan tegangan geser. Yang ketiga adalah deformasi lapisan subglasial. Dalam beberapa situasi, gletser juga dapat bergerak maju dengan merusak lapisannya. Sedimen lunak dan basah yang berbaring di dataran dapat menghasilkan gaya yang diberikan di es di atasnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 2 poin. Poin pertama itu erosi glasial, yang kedua pemindahan atau transportasi puing-puing es. Di sini 2 poin tersebut memiliki keterkaitan sehingga saya akan menjadikan ini menjadi suatu pembahasan. Jadi tolong simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, erosi glasial. Erosi glasial itu memiliki 3 proses utama. Yang pertama, abrasi, kedua penghancuran atau pematahan, yang ketiga pemindahan. Proses erosi glasial ini akan efektif selama material puing-puing es tersebut masih tetap berada di aliran es atau tertahan di aliran es dan dipindahkan oleh aliran es. Puing-puing es sendiri dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat puing-puing es tersebut berada di aliran es yang bergerak tadi. Yang pertama ada puing-puing subglasial. Puing-puing subglasial ini berada di bagian dasar dari aliran es yang beroleh dari pencairan basal dalam es hangat yang selanjutnya akan mengalami yang namanya pembekuan kembali. Selanjutnya ada puing supraglasial. Supraglasial ini adalah material yang jatuh ke permukaan es bagian atas dari aliran es tadi yang bergerak dari dinding batu atau daerah es lainnya dari tempat tinggi. Dan yang terakhir itu adalah kelanjutan dari material puing-puing es supraglasial tadi. Setelah puing-puing es itu jatuh ke aliran es, maka akan terkubur ke dalam aliran es. Nah, puing-puing ini yang mengalami penguburan itu disebut puing-puing englasial. Yang selanjutnya adalah deposisi glasial. Jadi, sejumlah proses menghasilkan endapan sedimen glasial. Mekanisme yang terlibat dapat diklasifikasikan menurut lokasi relatif terhadap gletser, subglasial, supraglasial, dan marginal. Jadi, endapan subglasial dipengaruhi oleh setidaknya ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama undermelt, yang merupakan pengendapan sedimen dan dari pencairan es basal. Dan yang kedua ada basal lodgement, yang merupakan plesteran sedimen halus ke gletser. Dan yang ketiga ada basal flow edge, yang sebagian merupakan proses erosi dan melibatkan pendorong sedimen yang tidak terkonsolidasi ke dalam cekungan es basal yang penyederhanaan sampai dengan es utama. Lalu, deposisi subglasial disebabkan oleh 2 proses melt out dan flow edge. Melt out yang merupakan pengendapan sedimen oleh pencairan permukaan es. Paling aktif di moncong gletser hangat, di mana ablasi dapat mengurangi permukaan es sebesar 20 meter dalam 1 musim panas. Lalu yang selanjutnya ada deposisi marginal. Muncul dari beberapa proses, yaitu jenuh sampai jenuh dapat diperas dari bawah es dan beberapa puing supraglasial dan englasial dapat dibuang dengan lelehannya keluar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang satuan bentuk lahan glasial. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan glasial erosional. Erosi gletser membentuk panopoli pada bentuk lahan. Salah satu cara untuk mengelompokkan bentang alam tersebut yaitu dengan cara proses formatif dominan, yang dimana dalam proses formatif dominan tersebut terdapat abrasi dan gabungan fraktur batuan, hancuran batu, dan erosi oleh es gletser dan penghancuran es. Berikut ini merupakan salah satu bentuk lahan yang terdapat pada daerah glasial erosional. Yang pertama yaitu terdapat bentuk lahan abrasional. Terdapat 5 bentuk lahan dari tiap proses mekanisme pada abrasi ini. Yang pertama yaitu daerah penggerusan atau scattering. Daerah batuan dasar yang mengalami penggerusan biasanya terdiri dari kumpulan fitur batuan yang disederhanakan, cekungan batuan, bentuk hulu dan hilir. Yang kedua yaitu palung glasial atau lembah glasial dan fjords. Sebagian besar palung glasial memiliki penambang berbentuk U dan profil yang panjang, yang sangat tidak teratur dengan bagian pendek dan curam bergantian dengan bagian panjang dan datar. Ada 2 jenis palung glasial, yaitu lembah dan fjords. Dasar lembah glasial terletak di atas permukaan laut, sedangkan dasar fjord terletak di bawah permukaan laut dan merupakan lembah glasial yang tenggelam oleh air. Selanjutnya, yang ketiga yaitu domes and wallback. Berbagai bentuk abrasi glasial berukuran kurang dari 100 meter. Domes and wallback berbentuk di mana es yang mengalir menemui halangan, sehingga meninggalkan bukitan kecil dan menjulang tinggi. Yang keempat yaitu striated, polished, and grooved bedrock. Striated, polished, and grooved bedrock terbentuk dari bahan batuan yang dibawa oleh es yang mengalir. Dan yang terakhir yaitu ada plastically molded form. Beberapa permukaan batuan glasial membawa bentuk-bentuk yang rumit dan halus yang dikenal dengan bentuk-bentuk yang terbentuk secara plastis. B. Abrasion Camrock Fracture Lamprock merupakan bentukan lahan dalam kombinasi abrasi, glasial, dan rekahan batuan, menghasilkan bentuk lahan yang sebagian ramping dengan ukuran mulai dari 1 meter hingga 10 km. Terdiri dari 3 bentuk lahan yaitu 1. Trougheads, valley steps, dan ridge. Trougheads adalah ujung palung, dan valley steps mirip dengan Roches Mountains tetapi lebih besar. Ridge adalah penghalang batu yang berada di seberang lembah yang mungkin mengguruh pada sebuah danau. Yang kedua adalah cirques. Cirques merupakan sisi bagian dalam yang dikelilingi lembah gletser. Berisi gletser dari lembah gletser yang tumpah ke bawah. Terbentuk karena proses glasial, pelapukan, dan erosi dinding lembah. Yang ketiga adalah bentuk Stoss dan Lee, merupakan bentuk lahan yang terbentuk dari abrasi, glasial, dan penggalian. Selanjutnya saya akan membahas 2 bentuk lahan. Yang pertama adalah bentuk lahan hancuran batu. Bentuk lahan hancuran batu ini merupakan hasil dari penghancuran batu oleh puing-puing yang bersarang di dasar gletser. Mereka muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah lunar fractures, kedua crescentic gauges, ketiga crescentic fractures, keempat chatter marks. Selanjutnya adalah bentuk lahan residual. Bentuk lahan residual ini terbagi menjadi 2. Yang pertama bentuk lahan aretes, cols, dan horn. Bentuk lahan ini terbentuk di gunung-gunung yang bergelombang yang mengalami abrasi, retakan oleh es, penghancuran batu, dan pemindahan massa yang mengikis massa gunung dan sehingga memahat atau membentuk bentuk lahan terkait seperti aretes, cols, dan horns. Selanjutnya yang kedua adalah nunataks. Bentuk lahan nunataks ini merupakan sebuah singkapan yang luas
Singkapan itu adalah batuan yang muncul ke permukaan tanah akibat permukaan tanah tersebut mengalami erosi. Nah, singkapan ini sangat luas, sekitar 1 km hingga ratusan kilometer yang dikelilingi oleh es. Jadi yang selanjutnya adalah bentuk lahan glasiofluvial, yaitu meltwater yang memberikan banyak endapan dapat meninggalkan sistem gletser di meltwater daripada di es, dan air lelehan bermuatan sedimen di bawah gletser adalah agen erosif yang kuat, terutama menuju moncong gletser. Serta setelah meninggalkan gletser, air lelehan dapat mengikis sedimen, serta meletakkan puing-puing untuk membuat es marginal dan proglasial pengendapan bentang alam. Jadi dari bentuk glasifluvial nanti akan bisa dibagi menjadi dua, yaitu bentuk subglasial dan juga bentuk lahan batas es. Yang pertama ada bentuk lahan subglasial yang isinya ada dua, yaitu saluran dan eskers. Saluran sendiri adalah beberapa lanskap gletser mengandung berbagai saluran yang dipotong menjadi batuan dasar dan sedimen lunak. Yang terbesar adalah lembah-lembah terowongan seperti yang terdapat di East Anglia, Inggris, yang terkikis menjadi kapur dan berasosiasi dengan drop. Yang kedua ada eskers. Eskers adalah bentuk lahan utama yang diciptakan oleh air lelehan subglasial dan terbentuk oleh pengisian saluran subglasial atau engglasial atau oleh sedimentasi dalam saluran subglasial. Yang selanjutnya ada bentuk lahan batu es, batas es. Jadi yang pertama dalam bentuk lahan batas es ada saluran pencairan dan peluapan. Erosi olah air lelehan yang mengalir di sepanjang tepi es menghasilkan saluran air lelehan dan saluran berlebih. Saluran pencairan cenderung mengalir di sepanjang sisi gletser, terutama gletser dingin. Saluran limpahan dipotong oleh aliran di margin es yang melebihi kolom rendah yang terletak di atau di bawah tingkat yang sama dengan es. Yang kedua ada kames. Jadi bentuk lahan pengendapan utama yang terkait dengan batas es adalah dari berbagai jenis kames. Kames umumnya terbentuk dari eskers. Mereka datar dan muncul sebagai hammock terisolasi sebagai daerah dataran tinggi yang lebih luas, atau biasanya dalam pengaturan proglasial sebagai teras yang rusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan proglasial. Bentuk lahan proglasial ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama scapelands dan spillways. Aliran meltwater yang dikeluarkan dari gletser biasanya diisi dengan endapan dan mengalir cepat. Mereka menyimpan endapan di depan gletser dan sungai menjadi tersumbat yang mengarah ke sungai teranyam. Danau umum dijumpai di lingkungan proglasial ini dan cenderung untuk mengisi dan meluap melalui spillways pada saat musim panas. Meskipun jarang, danau proglasial besar berlimpah di dekat batas selatan lapisan es Pleistocene dan banyak saluran sisa yang diketahui, di mana danau gletser yang besar menerobos bendungan-bendungannya yang berisi aliran air dan menghasilkan scapelands. Yang kedua yaitu outwash plains, valley drains, and braided outwash fans. Sebagian besar dari jumlah sedimen yang biasanya dibawa oleh meltwater diletakkan di lingkungan proglasial, di mana gletser berakhir di darat. Sistem braided rivers disebut outwash plains atau perkembangan sandar. Yang terakhir yaitu ada lubang keto atau dataran berlubang. Banyak dataran braided outwash yang membawa lubang berisi air. Lubang-lubang ini disebut dengan ceret, lubang keto, atau lubang es. Mereka berbentuk sebagai blok es yang mati dan terpendam. Blok es ini mungkin berupa sisa es yang terdampar ketika gletser mundur atau segumpal es
menyapu aliran selama banjir. Kettles yang terisi oleh air disebut sebagai sungai Kettles. Outwash yang terdapat pada lubang Kettles disebut dengan Pettit Glen. Bentuk lahan glasial deposisi. 1. Bentuk lahan supraglasial. Moraine lateral dan moraine medial terletak sejajar dengan gletser. Moraine geyser atau dorong dihasilkan oleh kompresi longitudinal yang memaksa puing-puing ke permukaan dan bebatuan yang menyebarkan puing melintasi gletser. Terletak melintang di permukaan gletser. 2. Bentuk lahan subglasial. Drumlin adalah bukit memanjang sekitar 2-50 meter dan 10-20.000 meter dengan oval berbentuk telur atau garis berbentuk cerutu. Mereka tersusun dari endapan, kadang-kadang dengan inti batu dan biasanya muncul sebagai ladang drum, sehingga menimbulkan apa yang disebut topografi keranjang telur karena kesamaannya dengan telur burung. 3. Bentuk lahan batas es. Bentuk lahan yang dihasilkan di pinggiran es meliputi berbagai jenis moraine akhir yang semuanya terbentuk di sekitar moncong gletser. Selanjutnya adalah bentuk lahan paraglasial. Proses paraglasial terjadi pada setelah gletser mulai surut, memperlihatkan lanskap yang rentan terhadap perubahan cepat. Terdapat proses perubahan bentuk tanah dan dikondisikan oleh glasiasi dan degradasi menjadi satuan bentuk lahan paraglasial.